Hai, aku Mela, aku seorang freelance illustrator dan aku sekarang sedang bikin komik. Jadi ceritanya di video ini aku mau cerita tentang kok bisa sih aku tiba-tiba memutuskan untuk bikin komik. Di episode 1 kan aku sudah sempat bilang kalau aku ke-trigger, tanda kutip, dengan ucapan salah satu senior komikus yang bilang kalau Indonesia itu kekurangan komikus yang slow pace, yang eh, karyanya berkualitas, bukan cuman ngejar view dari reader. Ada cerita lain di balik itu sebenarnya. Awalnya aku tuh sebenarnya lagi stuck sih sama karir, karena aku merasa kayak karirku kok nggak berkembang kayak ilustrator yang lain ya. Ilustrator yang lain itu kayak melesat semua karirnya gitu kan, sedangkan aku kayak sempat merasa lumayan down ya, karena ya itu tadi aku merasa stuck dan terlalu sering melihat ilustrator yang karirnya melesat gitu kan. Aku mikir gitu, aku harus ngapain lagi ya supaya karirku ini bisa lebih berkembang. Naikin skill kah? Tapi skill apa ya? Gitu kan. Lalu aku nemu thread atau apa gitu, aku lupa, seorang ilustrator yang cukup terkenal lah, tapi maaf banget aku lupa siapa. Pada waktu itu dia bilang begini, buat kalian para ilustrator yang ingin karirnya panjang di dunia desain, di dunia seni, kalian harus belajar untuk bikin IP, alias intellectual property. Intellectual property itu apa sih? Itu tuh kayak sebuah karakter atau beberapa lah yang bisa dijadikan maskot. Maskot ini nantinya bisa dipakai di berbagai macam project. Kayak di Indonesia itu ada tahi lalat sama si Juki. Dan si ilustratornya ini juga bilang eh, kalau mau bikin maskot atau intellectual property, kalian nggak perlu terlalu overthinking, dalam arti nggak perlu harus mikirin sesuatu yang baru gitu, yang belum pernah kita buat sebelumnya. Cukup dilihat dari karya-karya kita yang sebelum-sebelumnya, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi, nggak cuman stuck jadi sketsa doang atau cuman jadi satu post Instagram. Nah, dari situ aku pun akhirnya lihat-lihat lagi dong karya-karyaku. Mana sih yang masih bisa dikembangkan. Sebenarnya aku nemu dua karakter yang bisa dikembangkan lagi. Tapi untuk sekarang aku memutuskan untuk mengembangkan karakter satu ini. Karakternya adalah, nggak kelihatan ya, mbak-mbak Jawa yang lagi mumet, yang lagi pusing. Entah kenapa aku udah berapa tahun ya, kayaknya dari tahun kemarin aku tuh kayak lagi ada di fase kepingin gambar mbak-mbak Jawa atau mas-mas Jawa yang pakaiannya Jawa banget gitu loh, yang banyak ornamennya, banyak banyak detail desain yang Jawa lah pokoknya. Jadi setelah memutuskan karakter ini yang mau aku kembangkan, aku mau mulai bertanya, siapakah mbak-mbak Jawa ini? Enaknya dia ini karakternya kayak apa ya? Di situ aku mulai mengembangkan lagi kan. Akhirnya aku memutuskan kalau mbak-mbak Jawa ini namanya Karmini. Namanya Karmini, nggak kelihatan. Gini dah. Ya, namanya Karmini. Usianya sekitar 16 tahun. Kalau dilihat-lihat kan wajahnya kayak cukup polos, cukup naif, dan ini karakter inilah yang akan jadi tokoh utama dari komikku.
Komikku akan bersetting di Indonesia tahun 1890. Genrenya historical fiction atau fiksi sejarah. Ini juga lucu sih. Sebenarnya aku awalnya cuman kepengen bikin cerita yang cukup sederhana. Kalau bisa sih kayak romance yang sweet, yang cute, um, yang gampang lah pokoknya, dalam arti kan kalau romance itu ya pokoknya ada cewek, ada cowok jatuh cinta, mereka bersatu gitu kan. Nggak konfliknya nggak banyak gitu. Tapi semakin dipikir tentang ceritanya, um, aku malah mikir kayak gini, kayak masa sih seorang Mela bikin cerita romance? Masa sih seorang Mela bikin cerita yang sweet, yang uwu gitu lah? Masa sih? Gitu kan. Ini ya disclaimer, bukan berarti aku merendahkan genre romance. No, aku cukup menyukai genre romance, terutama dulu waktu aku masih ABG. Kalau sekarang kalau aku baca itu jarang-jarang lah. Anggapannya kalau kesambet setan aja aku baca itu. Sekarang itu aku lebih menyukai genre yang lebih complicated, yang lebih rumit, kayak historical fiction, misteri, bunuh-bunuhan, kayak gitu-gitu. Mitologi aku juga suka, yang kayak gitulah. Pokoknya yang konfliknya itu cukup banyak dan cukup dalam. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk udahlah, aku aku bikin genre historical fiction. Masih ada unsur romansnya. Nanti Karmini akan naksir seorang cowok. Siapa? Rahasia. Dan nanti akan ada konflik sosial, politik, maybe, dan ada hubungannya dengan industri pabrik gula. Cukup rumit sih sebenarnya, karena waktu aku research ini cukup puyeng. Jujur aku belum pernah bikin komik dari awal sampai akhir. Selama ini aku cuman bikin yang 4 panel, 6 panel. Kalaupun bikin cerita kayak novel, fanfiction, atau apapun itu nggak pernah benar-benar sampai selesai. Aku pernah bikin webtoon loh dulu itu, tapi yang nggak ada ceritanya aja, yang nggak ada alur cerita pastinya aja, yang satu episode selesai dan ya nggak ada jeluntrungannya aja lah ceritanya itu. Intinya sih untuk proyek komik yang ini tuh aku bingung sih awalnya prosesnya dari mana. Yang aku tahu aku pasti harus nulis ceritanya dulu kan, dari awal sampai akhir, sama aku harus bikin karakternya seperti apa. Karena aku belum benar-benar tahu proses pembuatan komik, aku akhirnya nanya ke GPT. Menurut GPT, proses pembuatan komik itu dibagi jadi 3 fase. Fase yang pertama itu fase concepting, alias membuat konsep. Di fase ini kita mematangkan ide cerita kita. Settingnya di mana, karakternya siapa aja, backstory dari masing-masing karakter itu bagaimana, desain karakternya seperti apa, desain perintilan-perintilan yang lainnya lah seperti apa. Lalu fase kedua yaitu fase planning. Fase planning itu terdiri dari fase memperbaiki draft cerita yang sudah kita buat di fase pertama, di fase concepting. Kita buat untuk lebih baik lagi, di editing, di refining sampai benar-benar jadi sebuah cerita yang utuh, yang bagus. Lalu kita juga planning layout dari komiknya, berapa halaman, kita bikin thumbnail kecil,
planning untuk tiap gambar panelnya. Terus fase ketiga adalah fase produksi. Fase produksi ini dimana kita mulai refining draft dari layout di fase kedua. Kalau pakai manual kita inking pakai tinta, pakai spidol atau pakai pena. Kalau digital kita bikin line artnya yang bersih sampai benar-benar selesai. Setelah itu kita bikin teksnya yang rapi, teks judulnya juga yang rapi, lettering lah istilahnya. Dan setelah itu kita bikin cover artnya. Udah deh kayaknya. Kayaknya seperti itu. Aku nggak tahu ini emang beneran proses pembuatan komik di luaran sana itu seperti itu. Tapi menurutku ini cukup make sense. Jadi aku ngikuti alur dari GPT. Aku udah mulai bikin project ini dari 16 Desember 2025. Aku ngerjainnya on off sih sebenarnya. Nggak selalu kerjain setiap hari, jadi makanya kayaknya lama banget. Tapi ya mau gimana, karena kan sibuk kerja, kadang-kadang gak ada ide. Kadang-kadang stuck kayak aku udah bikin karakter design, tapi aku sampai sekarang kayak masih belum terlalu serak untuk karakter tokoh utamanya. Jujur aku agak kesulitan recreate gambar mbak-mbak ini kalau cuman line art. Nggak tahu, jadi kayak terlalu dewasa gitu. Sedangkan anak ini kan kelihatan kayak cukup polos. Jadi aku pasti akan bikin karakter shade yang baru lagi. Awalnya aku kepingin bikin komik ini dengan secara sangat terstruktur, dalam arti proses A harus selesai dulu baru aku pindah ke proses B, begitu seterusnya sampai selesai gitu ya. Tapi kenyataannya ternyata aku tidak seterstruktur itu. Bukan berarti aku orangnya berantakan ya. Aku cukup suka struktur, tapi aku juga kadang suka kesulitan gitu loh kalau benar-benar harus acak begitu. Kadang aku lagi terinspirasi untuk bikin karakter ini, ya aku bikin karakter itu. Besoknya ketika aku bikin naskah ceritanya, ternyata aku dapat idenya itu layout dari halaman itu gitu loh. Panelnya seperti apa, adegannya kayak apa. Dan kalau aku dapat ide seperti itu, aku sempat merasakan kesulitan untuk translate itu ke tulisan langsung. Jadi aku bikin dummy dulu di kertas. Ini nggak kelihatan sih pensilnya karena udah kegesek-gesek jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi ini adalah dummy layout komik yang aku dapat inspirasinya pada saat itu gitu. Dari sini baru aku translate ke naskah. Di hari lain, aku bahkan gak kepikiran sama sekali ide scene-nya. Jadi aku gak ngebikin dummy layout. Aku bikin langsung ke naskahnya. Itu pun cuma dialog. Jadi naskahku ini itu cukup berantakan. Ada yang sudah cukup jadi, settingnya udah jelas, posisinya kayak gimana udah jelas, dialognya juga udah jelas. Tapi di halaman lain isinya cuma dialog semua. Jadi ya gitu deh. Prosesku cukup lompat-lompat. Jadi entah ya orang lain kayak gimana, tapi that's me. Secara teori, sebuah cerita, sebuah naskah itu dibagi jadi 3 part. Opening, middle, dan ending. Opening itu adalah ketika kita memperkenalkan karakter-karakternya, backstory-nya, latar belakangnya masing-masing gimana.
Kemudian middle part ini dimana konfliknya mulai muncul, gimana konflik ini akan mempengaruhi si karakter-karakter cerita kita ini. Kemudian ending, ya udah jelas ya endingnya itu gimana dari cerita ini, gimana konflik ini bisa mempengaruhi nasib dari si karakter utama kita. Di teori lain, middle part ini bagi jadi 2 atau 3. Tergantung sukanya gimana deh. Pokoknya intinya ada bagian pengenalan konflik. Pengenalan konflik ini gimana ketika kita baru disodori konfliknya. Ini loh ada konflik untuk si karakter. Kemudian ada fase konflik ini akan mempengaruhi kehidupan si karakter ini kayak gimana sih? Seheboh apa kehidupan karakter kita ini ketika konflik itu datang. Kemudian ada yang namanya klimaks. Klimaks itu adalah ketika si karakter kita mulai menghadapi konflik ini. Mulai gontok-gontokan lah sama si konflik ini. Kalau di buku atau di film, bagian klimaks ini adalah bagian dari paling puncaknya, paling seru-serunya. Intinya seperti itu. Dan aku udah nulis sampai ke pengenalan konflik. Jadi aku udah menulis sampai konfliknya nyampe ke Carmini. Jujur ya, seumur hidupku ini adalah proses menulisku yang paling panjang. Aku belum pernah nulis cerita yang sampai konfliknya ketemu sama karakter utamanya. Selama ini aku cuma nulis bagian awal-awalnya, dan ketika masuk konflik itu kan sulit banget ya. Aku tuh selalu bingung gitu, gimana caranya membuat konflik ini jadi tulisan gitu. Aku biasanya cuma ada di sini, dan ketika menuliskannya bentuk tulisan itu jadinya susah banget gitu. Makanya akhirnya gak jadi ceritanya, gak selesai. Jadi aku bisa lah ya berbangga diri karena akhirnya aku bisa melewati batasku yang dulu. Kalau dulu aku belum pernah bisa nyampe ke bagian pengenalan konflik, sekarang aku bahkan sudah bisa menyelesaikan bagian itu. So I make a progress for myself. Yay. Per video ini dibuat, aku lagi break nulis. Awalnya karena aku kepingin break dulu, mengistirahatkan otakku karena sudah selesai menulis pengenalan konflik tadi itu. Tapi terus ternyata aku ada kerjaan, jadi breaknya malah agak lama. Jadi ya semoga secepatnya aku akan mulai nulis part 3 atau third act, di mana konflik ini akan mulai mempengaruhi kehidupannya Carmini. So the next time you saw me, the next time I uploaded a video, it will be a vlog. I will be vlogging my writing progress. Ya semoga lancar, semoga rajin, karena aku akhirnya bikin video sebagai pertanggungjawaban proses menulis komikku. Jadi see you on my next video. Dadah.